Halo pemirsa sekalian, apa kabar? Baik Anda yang ada di rumah maupun Anda yang berada di private lounge Rumah Sakit JIH Yogyakarta. Senang sekali saya masih bisa bersama Anda kali ini karena kami akan terus berkomitmen untuk memberikan solusi kesehatan terbaik dan terkini bagi Anda karena Anda berada di acara Healthy Talk bersama Rumah Sakit JIH. Healthy with Healthy Talk. Baiklah pemirsa, saya Dr. Ruli. Kali ini saya ditemani seorang rekan yang berbeda dan yang pasti tetap cantik. Siapa dia? Halo Nabila. Halo Dokter Ruli. Apa kabar? Alhamdulillah Sehat baik ya? dok. Sehat Oke. nih dok. Tapi nih dok Iya, ya. gimana? Beberapa hari lalu saya punya keluhan nih dok. Apa itu? Ini sepertinya asam lambung karena saya rasanya ini kayak mual. Terus habis itu juga makanan kayaknya naik ke tenggorokan. Naik ke tenggorokan, jadi kayak balik gitu ya? Iya. Nah, itu bisa kadang-kadang persepsinya salah. Hah? Orang menganggap sebagai mah. Ya. Padahal mungkin Ya. mungkin itu adalah suatu kondisi yang kita sebut dengan GERD. GERD ya dok ya. GERD. Wah ini kalau misalnya asam lambung atau mah ini saya biasa dengar dan menurut saya itu penyakitnya mah. Tapi kalau GERD ini baru beda ya. pertama kali dengar dok. Singkatannya adalah gastroesophageal reflux disease. Atau bahasa Indonesia kita sebut dengan penyakit gastroesophageal. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat dulu insert yang berikut ini ya. Aduh, perutku perih banget. Aduh, ulu hatiku juga rasanya begah banget. Kenapa ya? Pasti mah nih. Ya, pernyataan seperti itu seringkali muncul ketika nyeri lambung kita rasakan. Padahal belum tentu hal tersebut merupakan gejala penyakit mah, melainkan gejala penyakit GERD. GERD atau gastroesophageal reflux terjadi ketika asam lambung naik kembali ke kerongkongan sehingga menyebabkan ketidaknyamanan. Penyakit ini memang belum banyak diketahui masyarakat. Padahal penderita penyakit GERD di dunia cukup banyak. Nah, untuk mengetahui lebih jelas tentang penyakit GERD, simak terus Healthy Talk. Nah, barusan kita lihat insert mengenai GERD ya. Jadi kurang lebih jelas apa itu GERD. Nah, tapi untuk lebih jelasnya kita akan bahas masalah ini karena kita bakal kedatangan seorang ahlinya, Oke, Dok. yaitu seorang spesialis penyakit dalam. Wah, nanti saya bisa tanya-tanya dok tentang Semua penyakit bisa GERD ya? tanya, silahkan. Nah, dan dokter ini dia juga merupakan memiliki spesialisasi di bidang endoskopi. Wah. Ya, endoskopi. Baik, kita sapa Ya, saja. udah gak pernah Siapa dulu saya penasaran bilang nih. tamunya belum kita sebut nih. Iya, siapa dok kenalin saya Dokter dong. Karina Sasti ya. Wah, kalau gitu Yuk. langsung aja kita Langsung sapa ya, sapa Dokter Karina. Yuk, mari. Halo, Dokter Karin. Halo dok, apa kabar? Alhamdulillah baik, Sehat ya dok ya? sehat Apa kesibukannya alhamdulillah. dok sekarang dok? Masih tetap Berpraktek? praktek ya di JIH Rumah Sakit Senin JIH ya? sampai Jumat. Oh, tiap hari. Dan tiap hari saya ketemu dengan beliau ini. Tiap hari ketemu juga dengan Dokter Karin. Oke, kita langsung masuk ke permasalahannya. Ya, dok, apa itu perbedaannya GERD dengan MAH yang banyak dikenal oleh umum? Ya, di masyarakat umum kita kenal dengan penyakit MAH. Oke. Ya, kalau dalam dunia medis kita kenal sebagai sindroma dispepsia. Sindrom dispepsia, oke. Sindroma dispepsia ini berbeda dengan GERD. GERD yaitu gastroesophageal reflux disease. Reflux ya. Ya, Kembali apa lagi, itu ya. MAH atau sindroma dispepsia? Iya. Yaitu sekumpulan gejala dari gangguan saluran pencernaan bagian atas Oke. yang ditandai dengan keluhan nyeri di ulu hati, Ya. kadang terasa perih, kemudian perut terasa penuh, mual, bahkan bisa sampai muntah. Kalau terasa mual hebat seperti itu juga sampai menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare. Bisa mengakibatkan diare. Iya. Artinya penekanan peristaltik ya dok ya? Ya, peristaltiknya terlalu berlebihan, asam lambung juga mengganggu pH dari Oke. lambung itu sendiri, Oke. sehingga pencernaan menjadi terganggu, sering terjadi diare. Oke, iya. Kemudian kalau GERD atau gastroesophageal reflux disease Iya. adalah suatu kondisi di mana cairan lambung Iya. atau isi lambung itu Iya.
atau bahkan dari duodenum atau usus halus itu mengalami regurgitasi atau reflux. Artinya apa, Dok? Oh, kembali. Reflux, ya naik ke kerongkongan. Wah, ini berarti kayak yang seperti saya ceritakan ke dokter Nah, Uli mirip-mirip ya. Mirip-mirip. coba dibayangkan kalau cairan asam lambung beserta isinya itu naik reflux ke kerongkongan, rasanya mungkin Sangat seperti tidak apa? nyaman. Sangat tidak nyaman ya. Ya. Jadi memberikan rasa tidak nyaman Ya, karena reflux itu sering merasa ganjel, ya. seperti orang tercekik, Tercekik, kemudian oke. panas ya di dada karena iya. isinya asam lambung, Ya. kemudian sering menyebabkan sendawa. Oh. Tahu oke. sendawa? Coba Yang dokter kalau Uli. habis makan tuh gitu ya, Dok ya. Saya pernah saya lihat dulu. Saya Ahli lihat banget saya. namanya apa? Glegeen kalau Glegeen gitu. ya, Oh, kalau bahasa oke, Jawa. iya. Jangan-jangan dokter Uli menderita GERD ini. Wah, ini patut diperiksa dulu nih sama dokter Nanti ya, Dok, Erin habis ini ya, Dok ya. Ya. Oke. Selain itu juga menyebabkan karena kerongkongan selalu teriritasi, Oke. ini menyebabkan batuk-batuk. Batuk. Bahkan kalau itu mengenai laring, menyebabkan peradangan di laring dan menimbulkan sesak nafas dan menimbulkan suara serak. Sesak Itu ya. nafas. Jadi Ya. mirip Nafas juga. seperti Iya, kondisi asma. namanya atypical syndrome. Jadi Oke. sejenis asma tapi bukan asma. Bukan asma. Iya. Oke. Dan penyebabnya karena refleks semua tadi ya, Dok? Ya, Oke. diakibatkan karena GERD itu sendiri. Semua tadi penyebab terjadinya itu apa, Dok? Penyebabnya bisa karena pertama faktor genetik ya. Oke. Salah satunya adalah hiatal hernia. Pernah Hiatal dengar hernia? Ya, tuh hernia. Yaitu Keren banget namanya. ya Tapi agak saya susah nggak ya. tahu nih apa nih dok, Oke, istilahnya apa, Dok? asing soalnya. Ya. Jadi terjadi agak susah juga ini nerangkannya. Pelan-pelan, Dok. Kita Terjadi coba, Dok. Apa, Dok? herniasi dari Ya. lambung Oke. itu masuk ke hiatus esophagus. Jadi Herniasi itu brojol, berarti brojol. keluar. Bahasa Jawanya ini kan orang Dari Jogja istilah semua yang ya. luar biasa ke istilah yang Iya. luar biasa Luar juga. biasa juga. Jadi Oke. di rongga perut ini kan Iya. tertutup oleh diafragma. Oke. Nah, diafragma ini lemah, mungkin selain genetik bisa diakibatkan oleh karena faktor kegemukan. Jadi lemak-lemak itu akan memperberat rongga perut, Overweight. akhir dinding diafragma itu lemah, jadi sebagian isi dari lambung itu menekan ke diafragma, menyebabkan reflux juga. Oke. Lalu Kemudian penyebab yang lain adalah gangguan tonus atau sphincter, tonus otot dari esophagus. Esophagus itu kerongkongan ya, kerongkongan Iya. yang menghubungkan ke lambung. bagian dari sistem pencernaan Ya, ya, Dok ya. itu bisa tonusnya memang sphincternya itu rusak, Rusak, oke. atau memang karena lemah. Nanti Sphincter itu bisa kita sebut sebagai klep ya, Dok ya. klep, Klep ya. klep. Ya. Itu klep itu ada dua di saluran pencernaan bagian atas, yang di atas namanya esophagus, klep Esophagus, esophagus. oke. Kalau yang menghubungkan lambung dengan usus halus namanya pylorus. Jadi, Pylorus. ya kalau terjadi kelemahan di situ namanya hipotoni pylorus. Wah, anatomi semua ini. Aduh, Ya. ini saya jadi Bingung nggak sih? Bingung banget ini. Oke, nggak masalah. Nanti dokter Kena akan menjelaskan lebih jauh lagi. Lalu, Dok, berarti itu semua kerusakan bisa terjadi dari seluruh bagian pencernaan, bagian atas ya, Dok ya. Iya, Oke, dan sifatnya bisa genetik. bisa karena tadi dipengaruhi oleh Ya. obesitas, merokok, kemudian pola makan yang tidak sehat, Oke. tingkat stres yang tinggi tidak bisa dikelola dengan baik, kemudian gaya hidup Kayak atau hidup. Oke. style ya, style yang Lifestyle. ya Lifestyle. lifestyle yang kurang sehat. Yang kurang tepat ya, Ya. Dok ya. Oke. Dok, siapa saja yang bisa menderita GERD ini, Dok? Apakah semua golongan usia? Bisa, bahkan anak kecil pun bisa. Anak kecil Anak bisa? kecil juga bisa. iya. Karena genetik tadi ya, Dok? Iya, ya? ada hiatal hernia, biasanya diketahui pada waktu masih balita ya. Kalau untuk orang dewasa biasanya karena itu tadi obesitas, merokok, Iya, iya. faktor gaya hidup yang nggak sehat ya, Iya, iya. terus pola makan yang tidak benar, benar, berarti tingkat stres yang tinggi Iya. itu memicu terjadinya GERD. GERD. Berarti GERD ini bisa menimpa semua usia, Iya. semua golongan usia, Iya. dari bayi sampai orang tua pun sangat mungkin. Sangat mungkin. Dan dari pengalaman praktek dokter antara laki-laki dan perempuan lebih banyak mana, Dok, distribusinya?
Distribusinya Atau sama? sama aja, Sama karena ya? tingkat stres laki-laki dan perempuan sekarang sama stresnya ya. Zaman sekarang ya. Iya, ini jangan-jangan gara-gara saya stres banyak pikiran juga bisa memicu penyakit GERD. Mikir itu apa tadi sih? Ya. Mikir biasa kalau anak muda mikirnya ujian. Oh gitu ya, oke, oke. Baik, berarti stres sangat memegang peranan penting di dalam memicu terjadinya GERD. Ya. Oke dok, kemudian penegakan diagnosis dari GERD ini dok, apa saja dok? Nah, GERD ini bisa kita diagnosis berdasarkan dari anamnesis dan gejala klinis dari pasien itu sendiri. Oke. Tadi sudah disampaikan gejalanya seperti sering suara serak, mengalami batuk-batuk yang kronis padahal nggak ada penyebabnya, kemudian terasa panas di dada, panas, terutama di punggung bagian belakang, sering bersendawa, perut mual, penuh, sebah ya. Nah, itu bisa dari klinisnya. Oke, kemudian yang dirasakan oleh pasien ya dok ya? Ya. Ya. Tetapi tetap harus kita perlukan penunjang medis yaitu dengan menggunakan alat endoskopi. Alat endoskopi. Oke. Ya. Itu Alat- bagaimana dok? ya. Alat endoskopi tersebut dok? Alat endoskopi khusus untuk melihat saluran pencernaan bagian atas, kita namakan esogastrojujunoskopi atau gastroskopi aja singkatnya. Simple. Ya, itu alatnya berupa kamera, Oke. nanti dimasukkan ke mulut, Oke. tapi dibius nanti ya. Pasien merasa nggak sakit, Oke. cuma mungkin nggak nyaman sedikit ya. Itu masuk ke esofagus, nanti di situ kita bisa lihat ada apa tadi otot-otot esofagusnya, Sistem pencernaannya, sphincter ya. tonusnya itu kendor atau memang sudah rusak, ada apa kelainan genetik kayak genetik, hiatal oke. esofagus atau hernia. Ya. Kemudian masuk ke lambung, Ya. kemudian masuk ke usus halus, Oke. duodenum. Itu ya. Ya. Oke dok, nanti kayaknya Nanti juga bisa dilihat kelebihan asam lambungnya seperti apa, Oke. gasnya seperti ya, apa. untuk tahu ya. lebih jauh mengenai endoskopi ini, mungkin nanti kita lihat setelah yang mau lewat berikut ini. Betul sekali, Ya, Dok. pemirsa sekalian, kita akan kembali setelah yang lewat berikut ini tetap di acara Healthy Talk bersama Rumah Sakit JIH. Keep healthy with Healthy Talk.